Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nafila Milini dengan MPM 3141778 dari kelas 4 Saya akan menjelaskan tentang materi desain blok tak lengkap acak seimbang. Rancangan acak kelompok tidak lengkap seimbang diperkenalkan oleh Fisher dan Yates pada tahun 1955, Conken dan Cox pada tahun 1997. Dalam rancangan ini, kombinasi-kombinasi perlakuan digunakan dalam masing-masing kelompok dipilih dalam suatu cara yang seimbang, sehingga pasangan-pasangan perlakuan muncul dalam jumlah yang sama untuk setiap kelompok sebagaimana pasangan-pasangan perlakuan yang lain. Adapun pengacakan, lakukan pengaturan kelompok dan beri nomor secara acak. Apabila rancangan yang dipilih memiliki ulangan yang terpisah, maka lakukan pengacakan kelompok secara terpisah dan bebas dalam setiap ulangan. Lakukan pengacakan perlakuan secara terpisah dan bebas dalam setiap kelompok. Dengan kata lain, lakukan pengacakan posisi dari nomor-nomor perlakuan pada setiap kelompok. Alokasikan perlakuan-perlakuan aktual terhadap nomor-nomor perlakuan secara acak. Dengan kata lain, tentukan perlakuan-perlakuan secara acak sesuai dengan nomor-nomor tersebut. Model ini rancangan acak kelompok tidak lengkap seimbang, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J tambah epsilon IJ, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. YIJ merupakan pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Mu merupakan nilai rataan umum. Tau I merupakan pengaruh perlakuan ke I. Beta J merupakan pengaruh kelompok ke J. Epsilon IJ merupakan pengaruh galar percobaan pada kelompok kecil yang memperoleh perlakuan ke I. Dengan asumsi sigma I tau I sama dengan 0, sigma I beta J sama dengan 0. Berikut merupakan desain blok tak lengkap seimbang. Pada desain blok acak sering terjadi kemungkinan jumlah yang dilakukan perlakuan dari tiap blok berbeda. Hal ini akan terjadi apabila adanya jumlah perlakuan lebih banyak daripada hanya dapat diusahakan dalam sebuah blok. Hal ini menyebabkan blok menjadi tidak lengkap, sehingga desain ini dinamakan desain blok tak lengkap. Berikut merupakan studi kasus. Ada 4 buah perlakuan A, B, C, D yang eksperimennya akan diadakan dalam waktu 4 hari. Karena melakukan eksperimen memerlukan waktu, ternyata bahwa keempat perlakuan itu tidak dapat diadakan dalam tempo 1 hari, dan hanya dapat diselesaikan sebanyak 3 buah saja. Jadi setiap hari kita melakukan eksperimen sejumlah 3 dari 4 yang tersedia. Menguji hipotesis. Hipotesis 0 merupakan perlakuan tidak mempengaruhi. Hipotesis 1 merupakan paling tidak ada satu perlakuan yang mempengaruhi. Dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Daerah kritis hipotesis 0 ditolak jika F itu lebih besar daripada F table sama dengan 5,41. Menguji hipotesis. B merupakan banyak blok dalam eksperimen, yaitu sebanyak 4. P merupakan banyak perlakuan dalam eksperimen, yaitu sebanyak 4. K merupakan banyak perlakuan dalam tiap blok, yaitu sebanyak 3. R merupakan banyak replikasi terhadap sebuah perlakuan eksperimen, yaitu sebanyak 3. N merupakan banyak eksperimen, yaitu sebanyak 12. Lambda merupakan berapa kali dua perlakuan nampak bersama-sama dalam blok yang sama, dengan rumus R dikali K dikurang 1 dibagi P dikurang 1, dengan hasil 2. Maka sigma Y pangkat 2 sama dengan 4429. RY sama dengan J pangkat 2 dibagi N sama dengan 14,08. BY sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat B dikali J pangkat 2 dibagi K dikurang RY, dengan hasil 281,59, di mana PY sigma J sama dengan 1 pangkat P J pangkat 2 dibagi KP lambda. Sedangkan Q1 sama dengan min 41, Q2 sama dengan 62, Q3 sama dengan 76, Q4 sama dengan min 97. Dengan demikian, PY sama dengan sigma J sama dengan 1 pangkat P J pangkat 2 dibagi KP lambda.
PY sama dengan min 4 pangkat 2 ditambah 62 pangkat 2 ditambah 76 pangkat 2 ditambah minus 97 pangkat 2 dibagi 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 862,92. Y sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang L dikurang B dikurang BY 4.429 dikurang 2.914,08 dikurang 281,59 dikurang 862,92 sama dengan 370,41. Berikut merupakan tabel analisis ANOVA dengan derajat bebas dengan jumlah 12 yang didapatkan dari penjumlahan rata-rata ditambah blok ditambah perlakuan ditambah kekeliruan eksperimen. Jumlah kuadrat didapatkan hasil 4.429 yang didapatkan dengan rumus penjumlahan rata-rata ditambah blok perlakuan ditambah kekeliruan eksperimen. Kuadrat tengah untuk rata-rata 2.914,08. Kuadrat tengah blok yaitu 93,86. Kuadrat tengah perlakuan yaitu 287,64. Kuadrat tengah kekeliruan eksperimen yaitu 74,08. Dengan F itu 3,88. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai F hitung sama dengan 287,64 dibagi 74,08 sama dengan 3,88 dan F table sama dengan 5,41. Maka F itu lebih kecil daripada F table sehingga hipotesis 0 diterima yang artinya signifikan. Maka perlakuan-perlakuan tidak mempengaruhi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.